Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mansidatul Rohmah dengan 3 digit NIM terakhir 081 dari kelas PM 2024F. Pada mata kuliah Geometri Transformasi ini, di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara transformasi dengan fungsi bijektif. Nah, sebelum masuk ke transformasi, kita akan mengingat kembali mengenai materi fungsi. Apa sih fungsi itu? Jadi, di sini kita akan mempelajari terkait fungsi terlebih dahulu. Fungsi merupakan relasi khusus yang memetakan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jadi, dia memetakan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Nah, ini ada gambaran terkait fungsi. Jadi, yang pertama, gambar pertama ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Kenapa? Karena seperti pada definisi awalnya, fungsi kan memetakan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu. Nah, di sini itu kan pada himpunan A ini kan memetakan di dua. Jadi, dia bercabang gitu. Jadi ini bukan fungsi. Selanjutnya, yang kedua ini juga bukan fungsi karena dia kan ini ada salah satu anggota dari himpunan A yang tidak dipetakan ke himpunan B. Sedangkan kembali lagi ke definisi awalnya itu memetakan setiap anggota. Jadi semua anggota dipetakan. Selanjutnya yang ketiga ini merupakan suatu relasi dan juga fungsi karena dia memetakan setiap anggota A ke anggota B tepat satu. Nah, apa sih bedanya ketiga fungsi itu? Yang pertama ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi onto atau fungsi surjektif jika dan hanya jika range F sama dengan B atau FA sama dengan B. Jadi, di sini itu dia memasangkan semua anggota A ke anggota B atau juga dari semua anggota B ini dipasangkan dengan anggota A. Jadi, di anggota A ini ada yang bercabang gitu. Nah, fungsi satu-satu seperti namanya, dia hanya memasangkan dengan satu. Jadi, fungsi injektif ini memasangkan anggota A dengan satu anggota B. Selanjutnya ada fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Dia sekaligus fungsi ini, sekaligus fungsi onto dan juga fungsi satu-satu atau injektif. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian transformasi. Sebelumnya, kita akan membahas terkait definisi transformasi. Jadi, transformasi T adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu dalam himpunan titik pada bidang Euclid ke bidang yang sama. Di sini itu ada transformasi T yang akan memetakan dari bidang V ke bidang V. Di sini ada pernyataan bahwa transformasi adalah fungsi yang bijektif. Contoh, contohnya, misal titik A ini anggota atau bagian dari bidang V adalah pemetaan T dengan daerah asal V dan daerah hasil juga V. Didefinisikan sebagai berikut. Ini yang pertama, transformasi dari A ke A lagi. Lalu jika P ini tidak sama dengan A, maka TP itu sama dengan P aksen, dengan P aksen itu merupakan titik tengah dari AP. Nah, di sini kita akan menyelidiki apakah T merupakan suatu transformasi. Nah, sebelum kita menyatakan, jadi di sini kita kan akan menyatakan pernyataan ini, transformasi adalah fungsi yang bijektif. Sebelum kita menyatakan kalau transformasi adalah fungsi yang bijektif, kita harus mengetahui dulu apakah T itu adalah suatu fungsi. Nah, di sini dibuktikan terlebih dahulu eh, dengan mengambil sembarang titik pada bidang V. Kita ambil titik A di sini.
Selanjutnya, ambil sebarang titik R di bidang V dengan R itu tidak sama dengan A. Maka kita letakkan R di sini. Gimana? Karena titik R tidak sama dengan A. Nah, karena V ini kan bidang Euclid, maka melalui dua titik A dan R itu dibentuk satu ruas garis, yaitu garis AR. Nah, di sini kan kalau di garis itu pasti ada titik-titik-titik gitu kan. Terdapat tak hingga titik. Maka di sini uh, pasti di garis itu akan terdapat satu titik di mana ini kita kasih nama titik S. Titik S ini merupakan bagian dari terdapat pada garis AR dengan sedemikian hingga RS ini sama dengan SA. Jadi titik S itu berada tepat di tengah ruas garis AR. Karena R ini merupakan sebarang titik, maka untuk setiap X, bagian dari V terdapat Y juga bagian dari V dengan Y sama dengan TX. Nah, jadi T ini adalah suatu fungsi. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa T ini merupakan surjektif. Karena pada penjelasan sebelumnya tadi kan kalau misalnya fungsi itu bijektif, dia kan juga merupakan surjektif dan juga injektif. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa T itu surjektif dan juga T itu injektif. Maka T itu juga merupakan fungsi bijektif. Nah, di sini akan ditunjukkan untuk setiap Y anggota V, terdapat X anggota V. Dengan sedemikian hingga TX sama dengan Y. Nah, di sini kita ambil sebarang titik Y di bidang V. Jika Y sama dengan A, nah di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, jika maaf, ini ada dua solusi. Jadi solusi yang pertama, jika Y itu sama dengan A, maka prapetanya itu A sendiri. Nah, jika Y ini tidak sama dengan A, kan seperti tadi, karena ini bidang Euclid, maka melalui titik A dan Y akan dibuat tepat satu garis, yaitu ruas garis AY. Nah, pada ruas garis AY terdapat satu titik X ini dengan sedemikian hingga AY sama dengan YX, AY sama dengan YX. Nah, berarti kan X adalah prapeta dari Y, ya kan? X itu prapeta dari Y dengan Y sama dengan TX ini. Maka T ini merupakan surjektif, terbukti. Selanjutnya adalah T injektif. Eh, ini, jika untuk setiap X, Y itu anggota dari V atau bagian dari V, di mana X ini tidak sama dengan Y, maka Fx juga tidak sama dengan Fy. Ambil dua titik sebarang P dan Hi, dengan P tidak sama dengan Hi, dan P tidak sama dengan A, Hi tidak sama dengan A. Jadi kita mengambil tiga titik. Di sini itu kita akan melakukan pembuktian dengan dua cara, maaf, dua kali, di mana titik P hi A ini tidak segaris dan juga nanti titik P hi A itu segaris. Nah, yang pertama ini ketika titik P hi A tidak segaris, jadi dia tidak segaris. Andaikan di sini kita menggunakan pengandaian, jadi andaikan TP sama dengan THI atau P aksen sama dengan Hi aksen. Nah, karena TP kan tadi bagian dari AP di sini TP ini kan anggota anggota dari ruas AP dan TG itu kan anggota dari garis AG. Maka dalam hal ini AP dan AH memiliki dua titik sekutu, yaitu A dan P atau Hi itu. P kan P sama dengan Hi akhirnya. Dia mempunyai dua titik sekutu. Nah, AP dan AH ini kan berhimpit, sehingga mengakibatkan Hi itu anggota dari AP
Jadi, A, P, H itu segaris. Nah, hal ini itu kan bertentangan dengan permisalan bahwa P, H, A itu tidak segaris. Maka pengandaian ini tidak terbukti benar. Sehingga seharusnya TP itu tidak sama dengan TH atau P aksen itu tidak sama dengan H aksen. Selanjutnya, ini eh, ketika P, H, A itu segaris. Ini akan diselidiki tempat kedudukan TP dan TH. Andaikan TP sama dengan TH atau P aksen sama dengan H aksen. Nah, di sini kan karena P, H, A segaris, maka P dan H berada pada satu garis yang sama melalui titik A. Jika TP sama dengan TH, maka dua titik berbeda P dan H mempunyai satu bayangan yang sama. Nah, di sini kan bertentangan dengan aturan pemetaan transformasi yang memberikan satu bayangan tunggal karena di sini kan eh, ada dua titik berbeda, yaitu titik P dan H punya satu bayangan yang sama ke ini tadi. Sehingga hal ini kan bertentangan dengan aturan pemetaan transformasi yang memberikan hanya satu bayangan tunggal untuk setiap titik. Nah, jadi untuk pengandaian TP sama dengan TH itu tidak benar, sehingga seharusnya TP tidak sama dengan TH. Nah, di sini berarti transformasi T adalah fungsi injektif. Nah, di sini kan udah terbukti tadi bahwa transformasi T itu adalah fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Maka transformasi T ini secara otomatis juga merupakan fungsi bijektif. Berikut ini untuk referensi yang saya ambil. Saya ambil dari YouTube, salah satu YouTube yang linknya ini, dan juga dari buku Dasar-Dasar Transformasi. Baik, terima kasih. eh Mohon maaf jika ada salah kata atau yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.